Wahai anak cucu Adam, seluruh umat manusia, keturunan Adam, apabila kelak datang dan benar-benar pasti akan datang kepada kalian rasul-rasulku, utusan-utusanku. Jadi memang sudah rencana Allah. Rusulun minkum, utusan-utusanku dari kalangan kalian. Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian menurunkan ke dunia dengan segala sifat baik dan buruknya yang dikatakan oleh malaikat, sehingga malaikat bertanya-tanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya-tanya, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk-makhluk yang akan merusak? Manusia itu memang sudah di malaikat sudah mengetahui, entah dengan pengetahuan yang diberikan Allah dari mana, atau dari membaca sifat-sifat karakter ciptaan manusia. Mereka mengetahui bahwa manusia ini akan berbuat kerusakan di bumi, yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan mereka menumpahkan darah. Dan itu yang terjadi. Manusia berbuat kerusakan, serusak-rusaknya makhluk lain, tidak seperti manusia dalam merusak. Juga saling bunuh, itu terjadi pada setiap makhluk. Tapi manusia luar biasa, saling bunuh di antara mereka itu luar biasa. Sehingga itu menjadi pertanyaan bagi para malaikat, apa hikmahnya Engkau menciptakan manusia dengan karakter seperti itu, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi Allah punya rencana. Di samping sifat buruk manusia itu, Allah punya rencana bahwa nanti akan diutus rasul-rasul dari kalangan manusia. Ini rencana Allah, sehingga rasul-rasul inilah yang akan menjadi penerang, membawa risalah dari Allah, membawa bimbingan. Jadi manusia diciptakan di bumi tidak dibiarkan mengikuti hawa nafsunya, karakternya yang memang bawaannya seperti itu. Ada hawa nafsu di sana, ada nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin lebih tinggi dari yang lain, sehingga membuat mereka saling menzalimi, saling bunuh, dan berbuat berbagai kerusakan. Tapi Allah mengutus rasul-rasul. Ini kuncinya bagi manusia. Ini rencana Allah bagi manusia, bahwa nanti akan diturunkan rasul-rasul. Dan rasul itu bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan lain, melainkan dari minkum, dari kalangan kalian sendiri. Dia hidup di tengah-tengah kita, manusia seperti kita, makan, minum, melakukan kegiatan-kegiatan umumnya manusia. Dan dia menjadi contoh bagaimana menjalankan perintah Allah, sehingga dia teladan sekaligus pembimbing bagi manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak cucu Adam, wahai seluruh manusia, jika kelak datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari golongan kalian sendiri,
Yaqussuna 'alaikum ayati. Apa yang dibawa oleh Rasul? Mereka itu menjelaskan kepada kalian ayat-ayatku. Datang dengan misi yang jelas, misinya juga tertuang di dalam kitab yang jelas, bisa menjadi panduan. Membacakan kepada kalian ayat-ayatku, sebagaimana kita sekarang dengan izin Allah bisa membaca ayat-ayat itu. Al-Quran ada di hadapan kita, kita bisa membaca setiap hari. Rasulullah datang itu untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan maksudnya, apa yang dikehendaki oleh Allah dari manusia. Bimbingan apa yang diberikan oleh Allah dijelaskan di dalam ayat-ayat yang diturunkannya, dan dijelaskan pula, dibacakan oleh para Rasul, dibacakan oleh Rasul, dijelaskan. Bukan hanya itu, prakteknya, teladannya adalah para Rasul. Tidak bisa kita beralasan Rasul bisa begitu, kan dia Rasul. Ya, Rasul itu memang diberi kelebihan, tapi dari sisi kemanusiaannya dia adalah manusia. Kalau kita melakukan perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah lain, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, berjihad fisabilillah, bermuamalah dengan sesama manusia, dia bermuamalah seperti umumnya manusia. Kadang-kadang Rasulullah itu juga disakiti seperti umumnya manusia. Kadang-kadang beliau juga mungkin datang kepada beliau orang yang pandai bicara, yang menipu beliau, bisa juga. Di dalam satu hadis, aku adalah manusia seperti kalian. Kalau di antara kalian datang kepada saya kemudian bersengketa, mungkin ada yang lebih pandai berbicara daripada lawan sengketanya. Kemudian karena dia lebih pandai bicara, aku membuat keputusan yang berdasarkan pembicaraannya itu, memberikan kepadanya apa yang bukan haknya. Siapa yang seperti itu kemudian mengambilnya, maka dia akan berarti mengambil api neraka. Seperti itu. Bisa saja Rasulullah salah, bisa saja Rasulullah lupa. Jadi secara manusiawi Rasulullah itu ya manusia. Syariat yang diberikan kepada Rasulullah itu juga bisa dilaksanakan oleh umumnya manusia. Maka petunjuk Allah di sini, nanti kalau datang Rasul-Rasul, mulai dari Rasul-Rasul terdahulu sampai penutup Rasul Nabi Muhammad SAW, setiap Rasul membawa syariat, setiap Rasul mungkin membawa kitab yang berbeda. Mereka membacakan ayat-ayat dari Allah, maka di sini Allah memberikan petunjuk, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kuncinya adalah ittaqa wa aslaha. Siapa yang bertakwa, asal makna takwa adalah rasa takut. Di sini takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut pada perhitungan Allah yang begitu cepat, begitu teliti, takut kepada keadilan Allah yang tidak akan membiarkan setiap kezaliman, juga yang akan membalas perbuatan buruk dengan keburukan, sehingga dia menahan diri dari melanggar larangan-larangan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya rasa takut, wa aslaha,
Aslaha dari kata saleh, berbuat kebaikan, beramal saleh, melaksanakan ketaatan-ketaatan. Taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita taat mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul, berarti kita taat kepada Allah, karena yang disampaikan oleh Rasul itu adalah perintah-perintah Allah. Maka kunci keberhasilan, kesuksesan kita adalah takwa dan berbuat baik, dalam arti mentaati, melaksanakan ketaatan, mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul dan sudah dijelaskan. Itu kunci. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang mau masuk surga. Nah, gimana kalau dia mau, ya nggak akan dikasih. Semua yang ingin masuk surga, dia akan masuk surga. Nah, apakah di dalam diri kita ada keinginan untuk masuk surga itu? Itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita punya keinginan masuk surga, maka kita akan masuk surga. Kata Rasulullah, para sahabat bertanya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia menolak masuk surga. Karena jalan ke surga itu adalah jalan ketaatan, mematuhi petunjuknya sudah ada, tinggal patuh atau tidak patuh itu aja. Bukan jalan yang tidak jelas. Masuk surga itu jalannya jelas. Datang rasul-rasul membacakan ayat, menjelaskannya. Di situ ada perintah, ada larangan, ada berita, ada janji dan ancaman. Tinggal kita beriman, taat, percaya. Kemudian kita perlu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ada ketakwaan pada kita, kemudian berbuat baik dengan mentaati Allah dan Rasulnya, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan diliputi rasa takut gimana nanti dikubur, dimana nanti di hari kiamat nanti. Tidak perlu takut selama ada ketakwaan dan ada berbuat baik. Islah, melakukan islah, artinya berbuat ketaatan. Dan tidak bersedih, maksudnya bersedih terhadap bagian-bagian dunia yang terlewatkan. Fala khaufun 'alaihim yaumal qiyamati min iqabillah wa la hum yahzanuna 'ala ma fatahum min hududid dunya. Karena juga malaikat sering datang menenangkan mereka dalam situasi-situasi yang genting. Datang untuk memberikan ketenangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Iya, malaikat sering turun datang kepada mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Takut dalam arti kekhawatiran manusiawi mungkin ada, tapi begitu mereka ingat kepada Allah, ingat pada janji-janji Allah, jaminan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hilang rasa takut itu. Para malaikat menenangkan hati mereka. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Mau meninggal, malaikat datang menenangkan mereka. Jadi mereka tidak diliputi rasa takut, cemas, dan tidak sedih. Berarti kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, berarti akibatnya sebaliknya. Mereka akan mudah merasakan kesedihan. Ada musibah datang kepada mereka, langsung bersedih. Sedihnya luar biasa. Itu bisa kita lihat perbandingan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman ketika sama-sama ditimpa musibah. Sama-sama sakit, sakitnya sama di rumah sakit yang sama. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan orang yang punya iman dan tidak punya iman dengan sakit yang sama. Rasa takut, cemas, khawatir, sedih mereka bisa berlipat-lipat kalau tidak beriman. Fala khaufun 'alaihim yaumal qiyamati min iqabillah. Mereka aman dari hukuman Allah di akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Kebalikannya tadi. Kalau yang tadi orang takwa dan berbuat kebaikan atau taat, di sini ada orang-orang yang bersikap sebaliknya. Ketika datang ayat-ayat dari Allah, tidak timbul rasa takwa pada diri mereka, tidak ada keinginan melaksanakan perintah-perintah yang dimuat di dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh para rasul itu. Mereka itu kadzdzabu bi ayatina, mendustakan. Ketika Rasul membacakan ayat, mereka katakan itu dusta, itu bukan ayat dari Allah, itu hanya buatanmu sendiri. Atau ada yang mengatakan itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Ada juga yang mengatakan, oh itu kan Muhammad diajari oleh manusia yang lain, dia diajari untuk membuat Quran, belajar kepada rahib-rahib, kepada pendeta-pendeta itu untuk membuat kitab gitu. Oh itu adalah sihir, itu syair itu. Jadi mereka mendustakan, mereka tidak percaya bahwa ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul itu merupakan ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu. Kemudian mereka sombong. Karena mendustakan dan mereka sombong, mereka tidak mau melaksanakan isinya. Beda dengan yang sebelumnya, mereka taat menjalankan isi dari ayat-ayat Allah itu. Sedangkan golongan yang sebaliknya ini mendustakan dan sombong. Maka karena sikap mereka berbeda, gimana nasib orang yang kedua ini? Dua-duanya ada pada manusia. Ada manusia yang bertakwa dan taat, ada manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalam. Ya, mereka itu menukar nikmat-nikmat Allah. Mereka hidup diciptakan oleh Allah. Setiap hari bergelimang nikmat dari Allah. Kemudian datang petunjuk dari Allah untuk menerangi hidup mereka, untuk menjelaskan jalan yang benar kepada mereka. Mereka malah mengatakan ini bohong. Mereka sombong untuk menerimanya. Maka hukumannya sangat keras untuk orang-orang seperti itu, yaitu neraka, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya.
Kadang-kadang memang orang tidak mau mengikuti ajaran Rasul itu bukan karena tidak pernah membaca ayat, bukan karena tidak tahu, tetapi memang di dalam dirinya ada kesombongan. Saya gengsi kalau mengikuti agama Islam. Macam-macam gengsi itu bisa, ya, karena mungkin kalau seperti Abu Jahal karena beda klan itu ya. Di suku Quraisy itu kan ada beberapa famili besar gitu ya. Di antaranya Bani Hashim dan Bani Abdisyam. Mereka ini kan bersaing. Karena bersaing itu sering bersaing. Yang satu berbuat baik, yang lain ingin berbuat baik, ingin menonjol di kalangan suku Quraisy, ingin lebih dihormati di kalangan bangsa Arab, sehingga mereka saling bersaing. Begitu setelah mereka bersaing keras itu, tiba-tiba Allah memberikan wahyu, mengutus Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Hashim. Ada sebagian orang menolak karena saya nggak mau karena ini dari Bani Hashim. Kesombongan yang muncul. Begitu. Ada juga yang nggak mau karena lah pengikutnya Muhammad itu orang-orang yang kelas rendah. Kalau saya ikut Muhammad berarti turun derajat saya. Begitu. Orang-orang Yahudi juga, pendeta-pendeta mereka yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad itu, mereka juga menolak karena kalau masuk Islam berarti mereka kehilangan kedudukan mereka di tengah kaum Yahudi. Begitu. Memang kesombongan itu akhirnya mendorong orang untuk menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Karena menganggap orang lain rendah, kebenaran yang datang darinya ditolak. Setiap orang itu seyogyanya, selayaknya untuk bersikap rendah hati terhadap kebenaran. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran. Kebenaran itu tinggi. Kebenaran itu datang dari Allah. Maka ketika kebenaran itu disampaikan dari manapun, tidak selayaknya seseorang merasa dirinya lebih tinggi dari kebenaran itu. Karena dia merendahkan orang yang membawanya. Dia lebih junior, dia junior saya, atau dia itu dari kalangan masyarakat rendah, maka ditolaklah kebenaran itu. Seperti ketika iblis menolak perintah untuk bersujud, dia kan ada rasa sombong, merendahkan Adam, kemudian menolak kebenaran. Begitu. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka itu kekal di dalamnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Pertanyaan dari Allah. Adakah orang yang lebih zalim dari orang yang membuat kebohongan kemudian membuat kebohongan itu di atas namakan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan sebuah kebohongan? Nah, ini adalah nabi-nabi palsu, dai-dai yang membawa ajaran-ajaran Islam yang sudah dipalsukan, diubah.
ajaran-ajaran para nabi yang diubah. Ini mereka berarti membuat kedustaan atas nama Allah. Adakah orang yang lebih zalim dari itu? Dia membuat kedustaan atas nama Allah. Ini loh agama Allah, padahal itu adalah agama buatan dia sendiri. Au kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah. Tahu enggak dia itu siapa yang dia dustakan itu? Ayat-ayat itu datang dari mana yang dia dustakan itu? Itu ayat-ayat yang datang dari penciptanya, Rabbnya, yang memelihara dirinya, yang mendatangkan manfaat-manfaat untuk dia, yang mencegah mudarat darinya, yang seluruh kehidupannya tergantung kepadanya. Ketika ayat-ayat itu datang, dia dustakan. Maka pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Kalau kita cari, ya nggak akan ada siapa yang lebih zalim dari mereka. Pertanyaan yang maknanya adalah menegaskan la ahada asyaddu zulman mimman ikhtalafa 'ala Allah ta'ala al-kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi al-munazzalah. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan kebohongan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah orang-orang yang akan sampai kepada mereka nasib mereka dari Alkitab, catatan-catatan takdir mereka. Jadi nasib mereka yang tercatat di dalam kitab catatan takdir pada akhirnya akan sampai pada mereka. Di antara catatan-catatan itu ada catatan kebaikan dan ada catatan keburukan. Semua sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kamu nanti akan begini, semua tertulis. Bagiannya itu nasib yang tercatat itu pasti akan terjadi pada dirinya sampai kepadanya. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sehingga ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami, yatawaffaunahum, mereka itu mewafatkan mereka. Utusan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah malakul maut dan pembantu-pembantunya, malaikat maut dan yang membantu malaikat maut. Wallahu a'lam. Siapa saja yang membantu, mungkin ada malaikat-malaikat lain yang membantu malaikat maut dalam menjalankan tugasnya. Maka di sini disebut rusul, utusan-utusan kami. Tidak hanya rasul tapi rusulun. Apa yang mereka lakukan? Ya tawaffaunahum. Rasul-rasul, utusan-utusan kami dari kalangan malaikat itu akan mewafatkan mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ketika para malaikat dan pembantu-pembantu para malaikat ini mewafatkan mereka, akan mencabut nyawa mereka, mereka bertanya, di manakah dulu Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, yang kalian ibadahi selain Allah? Mana sekutu-sekutu Allah itu mana? Kamu sekarang akan dicabut nyawanya. Mana sekutu-sekutu yang kamu jadikan Tuhan selain Allah? Mana aulia, penolong-penolong kalian selain Allah? Mana? Kalian takut kepada mereka, selalu minta tolong kepada mereka. Mana berhala-berhala yang kalian sembah itu? Suruh mereka menyelamatkanmu. Kamu mintalah keselamatan kepada berhala-berhala itu. Qalu dhallu 'anna. Mereka menjawab,
sekutu-sekutu itu, Tuhan-Tuhan selain Allah yang selama ini kami sembah, berhala-berhala itu yang selama ini kami puja-puja, kami berdoa kepada mereka, sudah hilang, pergi dari kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan saat itu mereka menjadi saksi bagi diri mereka sendiri. Jadi kekafiran itu yang menjadi saksi adalah mereka sendiri. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, bahwa selama di dunia mereka itu kafir, mendustakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mereka memang tidak percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang tunggal, yang tidak ada Tuhan selainnya. Mereka nanti ketika diwafatkan itu menjadi saksi bagi diri mereka sendiri bahwa dulu semasa di dunia mereka mendustakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sampai ayat ini dulu yang kita bahas. Ayat 37 surah Al-A'raf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ayat 38 dan 39 kita bahas lebih lanjut. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.